Teman-teman sekalian, saya perlu menyampaikan beberapa hal tentang kaum milenial terkait politik. Banyak hari ini kaum milenial yang buta akan dunia politik, bahkan nggak tertarik dengan politik. Padahal politik adalah sarana kita untuk memperbaiki negeri ini dengan lebih baik lagi. Politik adalah pintu gerbang demokrasi untuk kita membenahi kebijakan-kebijakan publik agar berpihak kepada rakyat kecil. Apa modal dasar anak muda untuk terjun politik? Yang pertama adalah anak muda mesti mempunyai mindset politik. Apa itu politik? Banyak hari ini orang mengatakan bahwa politik itu adalah ladang koruptor, politik itu adalah sarana yang menjijikkan, politik itu tempat mafia-mafia berkumpul. Itu adalah mindset yang salah. Kita mesti pahami bahwa politik adalah jalan atau cara kita menempuh perjuangan kita, ideologi kita untuk mencapai kekuasaan, merubah kebijakan publik menjadi pro rakyat. Teman-teman bayangkan hari ini harga cabai, harga bawang merah, semuanya digantung dengan politik. Bahkan terbaru, teman-teman sekalian perlu pahami bahwa minyak goreng itu langka, itu mahal karena kebijakan politik yang salah. Kalaulah pengambil kebijakan politik itu benar, maka minyak goreng tidak akan langka, minyak goreng tidak akan mahal. Artinya mindset, cara pandang kita. Bahwa politik adalah cara kita untuk memperbaiki nasib anak negeri ini. Bagaimana agar pendidikan itu berbiaya murah, agar kesehatan itu berbiaya murah, itulah politik. Yang kedua, anak muda mesti punya knowledge, pengetahuan tentang dunia politik. Apa yang mesti dipahami oleh anak muda tentang knowledge politik? Tentang mekanisme pemilu. Bahwa kita sudah memilih negara demokrasi. Undang-Undang 45 kita sudah menyatakan bahwa kita adalah negara demokrasi, negara republik. Maka pemilu adalah pintu untuk merumuskan, merubah kekuasaan, baik nasional maupun daerah, baik eksekutif, presiden, gubernur, wali kota, maupun legislatif, DPR, DPD, dan DPRD, sampai ke tingkat 2. Nah, pengetahuan ini masih dipahami oleh anak muda. Dengan cara apa? Sebanyak mungkin membaca referensi politik, biografi politik, membaca undang-undang. Saya yakin banyak hari ini teman-teman kita, generasi muda yang tidak hafal Pancasila, nggak hafal Undang-Undang 45, apalagi terjemahannya. Oleh karena itu mesti ini dipelajari betul oleh anak muda melalui jalur-jalur formal maupun non formal, ikut organisasi pemudaan, ikut partai politik di kampus dan lain-lain. Nah, yang ketiga, anak muda mesti punya panduan melihat contoh para pelaku politik yang memang patut diteladani, tokoh-tokoh bangsa kita seperti Bung Karno, Nasir misalnya, Tan Malaka. Ini orang-orang yang punya ideologi, punya keseriusan dalam berpolitik. Kita mesti menata politik Indonesia dengan baik lagi. Panduan dalam hal ini adalah kita menyusun metodologi, cara kita terjun ke politik dengan cara yang benar. Memilih parpol yang sehat, memilih parpol yang latar belakangnya sehat, memilih parpol yang pengurusnya sehat. Kalau hari ini banyak parpol nggak sehat, maka tugas kita lah untuk menyehatkan parpol itu. Yang keempat apa? Anak muda mesti memahami strategi ketika terjun ke politik. Yang sampai anak muda ketika terjun ke politik mengalami traumatik. Trauma karena menganggap bahwa politik itu mesti punya uang banyak, mesti lakukan manfaat. Enggak. Terjun ke politik, menjadi anggota DPRD, menjadi anggota DPR RI, menjadi kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, tidak bicara uang. Kos politik betul. Kita butuh kos politik. Apa itu? Bikin spanduk misalnya, tapi itu kos politik. Bukan money politik. Apa itu money politik? Kita membeli suara orang untuk memaksa memilih kita, itu nggak boleh. Anak muda mesti menghilangkan mindset money politik itu. Bagaimana caranya agar anak muda dipilih oleh rakyat, agar anak muda dipercaya rakyat? Anak muda mesti punya mindset yang benar, punya knowledge, pengetahuan yang benar, punya panduan yang benar, punya strategi yang benar. Nah, ini saya sampaikan pada teman-teman sekalian pada hari ini. Di next berikutnya saya akan jelaskan kembali. Ini dalam ruang inspirasi ini saya akan sampaikan tahapan-tahapan selanjutnya tentang politik, tentang sosial, tentang kepemudaan dan lain-lain. Nantikan tema-tema berikutnya. Nah, yang mau bertanya pada saya melalui medsos saya boleh nanti kirim ke Messenger atau DM saya, atau boleh langsung ke komen di bawah ini.